baik kita hancur daripada tidak merdeka. Sebuah yang kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Asmadi, NIM 0563145006, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, UPBJJ Kota Kendari. Nah, kali ini saya akan menjelaskan proses terbentuknya Pancasila yang melibatkan BPU PKI, Piagam Jakarta, dan PPKI. Nah, yang pertama yaitu ada BPU PKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, di mana badan ini dibentuk oleh kepemimpinan pemerintahan Jepang pada tanggal 29 April 1945 dengan tujuan persiapan kemerdekaan Indonesia, yang dimana BPU PKI mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni dengan tujuan untuk membentuk dasar Pancasila, yang dimana BPU PKI mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni untuk membahas gagasan tentang dasar negara. Dan pada tanggal 1 Juni 1945 Soekarno menyampaikan gagasan tentang Pancasila sebagai dasar negara. Nah, dan yang kedua yaitu Piagam Jakarta, untuk menyempurnakan rumusan Pancasila. BPU PKI kembali membentuk Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945. Panitia 9 ini menghasilkan Piagam Jakarta, yang merupakan rancangan pembukaan undang-undang pada tahun 1945. Piagam Jakarta ini memuat 5 sila Pancasila. Yang ketiga yaitu PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dimana BPU PKI pada tanggal 7 Agustus 1945 dibubarkan dan digantikan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. PPKI ini menghasilkan Undang-Undang 1945 dengan menghilangkan frasa kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Salah satu peristiwa penting dalam pembentukan BPU PKI ini adalah sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang pertama ini dilakukan di Gedung Causing di Jakarta dengan tujuan utamanya yaitu merumuskan dasar negara yang tercermin dalam semangat toleransi dan terhadap kepercayaan dan agama. Kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab yang tercermin terhadap pengakuan kesamaan hak dan kewajiban setiap manusia. Yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Nilai ini sangat menonjol dalam setiap perumusan Pancasila. Yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang tercermin dalam musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh para tokoh BPU PKI. Yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang tercermin dalam semangat untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Refleksi dan pelajaran yang dapat diambil dalam peristiwa perumusan Pancasila, pertama yaitu semangat menjaga persatuan dan kesatuan. Perbedaan pendapat merupakan sesuatu hal yang wajar, tetapi harus mementingkan kepentingan bangsa. Nilai ini relevan bagi generasi muda karena seringkali terjebak dalam pandangan perbedaan politik. Yang kedua yaitu toleransi dan inklusivitas, menghargai
Menghargai perbedaan dan menerima keberagaman adalah kunci untuk membangun keharmonisan dalam masyarakat. Era media sosial, nilai ini sangat penting untuk melawan ujaran kebencian dan diskriminasi. Ketiga yaitu musyawarah dan mufakat. Setiap masalah harus diselesaikan melalui forum diskusi. Tiap generasi muda harus belajar berdialog secara konstruktif dan menghindari sikap otoriter. Si muda perlu terlibat dalam upaya mengurangi kesenjangan dan memperjuangkan hak-hak sosial bagi seluruh masyarakat. Yang keempat yaitu keadilan sosial, memastikan semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan sejahtera. Yang kelima yaitu cinta tanah air, menjaga dan melestarikan nilai-nilai luhur bangsa. Generasi muda perlu bangga bagi identitas nasional dan ikut berkontribusi positif untuk mengembangkan kemajuan Indonesia. 5 nilai tersebut masih sangat relevan bagi generasi muda untuk menjadi landasan untuk membangun Indonesia yang lebih adil, makmur, dan sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.